Pengelompokan gaya belajar atau kesiapan belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi tidak berjalan baik di kelas saya. Diferensiasi prasmanan membantu saya mengatasi masalah tersebut. Ingin tahu bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama dan jangan di-skip ya. Saat mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar, terlihat hanya beberapa murid yang menikmati proses belajarnya. Yang lain terlihat acuh, bahkan tertidur, ataupun mendatangi kelompok lain untuk melihat sumber belajar berbeda yang diberikan oleh guru. Diferensiasi prasmanan membuat murid lebih fleksibel untuk memilih sumber belajar yang sesuai dengan kemampuan ataupun minatnya pada saat itu. Tantangan yang harus saya taklukkan antara lain mengusahakan media ajar sesuai hasil asesmen awal murid, dan selain itu bagaimana agar murid tidak saling berebut untuk menggunakan media belajar yang sudah saya siapkan untuk mereka. Kayak gitu. Tuh, wah, tuh, wah. Jadi saya akan seperti itu. Jadi tepuk tangannya tuh, wah, tuh, wah. Membuat RPP saya lakukan sebelum masuk kelas, dan pembuatan RPP berdasarkan refleksi pembelajaran sebelumnya untuk mengantisipasi dan memperbaiki kejadian kurang menyenangkan di kelas. Di sini mau digambar boleh. Diferensiasi prasmanan tipe 1 menggunakan penataan meja yang disusun memanjang. Kursi murid diletakkan di luar area meja prasmanan. Diferensiasi prasmanan tipe 2, meja dan kursi murid ditata seperti pada restoran dengan bahan media ajar berbeda, sehingga nantinya murid akan bergantian berkeliling pada setiap meja untuk dapat menemukan media ajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun, kendala pada tipe ini antara lain murid yang terlihat kehilangan konsentrasi saat waktu untuk pindah ke meja lain tiba. Dan beberapa murid terlihat mengusir temannya yang masih menulis. Hasil temuannya karena ingin cepat menduduki meja tersebut. Diferensiasi prasmanan tipe 3 sama seperti pada tipe 2, hanya saja setiap meja diberikan bermacam media yang sudah disiapkan, sehingga murid tidak perlu berpindah-pindah tempat lagi. Setelah menyelesaikan satu nomor, murid kemudian dapat menghadap guru untuk presentasi, melakukan validasi hasil eksplorasi, serta mendapatkan umpan balik dengan perbaikan atau tanda dengan stabilo. Saran saya supaya pembelajaran seperti ini dan kreativitas seperti ini tetap dilakukan oleh Bu Lydia, dan perbanyak lagi media pembelajaran supaya anak-anak menjadi lebih nyaman dalam belajar. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lydia sudah sangat memfasilitasi murid. Namun di tipe kedua akan lebih baik usul saya murid tidak berpindah-pindah, karena saya melihat beberapa murid itu masih kehilangan konsentrasi. Saran saya untuk diferensiasi tipe 3 ini, Bu Lydia mendorkan dulu materi yang mau diberikan kepada siswa, karena siswa kan tidak didownloadkan, kadang melihat materi yang lainnya, buka yang lainnya, buka dari IG, buka dari YouTube yang lain yang tidak berhubungan dengan materi. Saya bisa memilih materi yang saya minati. Saya lebih suka menonton video daripada harus membaca. Kalau saya lebih suka membaca daripada menonton video.
Kurikulum Merdeka bukan soal konsep, namun guru laksana penyaji restoran. Dengan strategi diferensiasi prasmanan, murid dapat belajar sesuai minat, gaya belajar, dan kesiapan belajarnya. Terima kasih sudah menyimak praktik baik saya. Semoga apa yang saya lakukan bisa membantu Bapak Ibu guru semuanya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi.